Shalom sahabat Terang Hidup yang berbahagia dalam Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan baik. Hari ini kita sehat. Kita bersyukur kita sudah percaya Yesus. Dan ini hal yang luar biasa. Tema saya hari ini adalah menyambut tahun baru dengan iman yang dibaru. Ini tema konseling yang penting buat kita semua. Ya, saya baca satu ayat saja dari Yeremia 29 ayat 11. Firman Tuhan. Sebab aku ini mengatur rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ini ayat yang luar biasa yang ditulis Yeremia ya kepada orang-orang percaya di pembuangan, tapi juga berlaku buat kita prinsipnya. Ya, ada 4 hal yang saya ingin bahas hari ini. Yang pertama adalah bahwa iman sejati itu dibaharui ketika kita membuka hati dan terima Yesus. Ketika seorang membuka hati dan menerima Yesus, dia diselamatkan. Tetapi juga dia membuka hati untuk belajar firman Tuhan sehingga dia bertumbuh di dalam iman. Alkitab katakan bahwa tiap hari, kata Paulus kepada jemaat Tuhan di Kolose, Tuhan memperbaharui hidup kita, merenovasi hidup kita, membentuk ulang hidup kita. Sehingga dari hari ke hari kita menjadi baru dan menjadi dewasa dalam Kristus. Nah, yang kedua ialah ketika orang itu percaya Yesus, maka Roh Kudus hadir dalam kehidupan mereka. Dalam Yohanes 14:16 dijelaskan bahwa ketika Roh Allah itu hadir, dia akan mensyafkan kita akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Bahkan Roh Kudus menolong kita, mendidik kita, memimpin kita dalam seluruh kebenaran. Sehingga konsep atau prinsip pembaruan itu terjadi dari hari ke hari. Ketika kita berjumpa Yesus, kita bertumbuh dalam Yesus, kita membiarkan diri kita dituntun, di-guidance oleh Roh Kudus. Maka betul-betul kita mengalami pembaruan yang luar biasa dari hari ke hari. Bahkan di tengah-tengah persoalan yang berat, di tengah-tengah tantangan yang sulit, tantangan yang makin hari makin banyak. Karena itu menandai di zaman banyak masalah. Tapi bahwa kemudian Tuhan menolong kita. Bahwa Tuhan itu memimpin kita sebegitu rupa. Membentuk kita sebegitu rupa. Seperti kita menjadi apa yang dia mau. Supaya kita menjadi seperti yang dia kehendaki. Menjadi seperti yang dia inginkan dari hidup kita. Hidup itu bukan soal apa yang saya ingin atau saya mau. Tapi apa yang Yesus mau. Ketika kita berjumpa Yesus dan belajar firman Tuhan. Kita membuka diri. Roh Kudus menuntun hidup kita. Maka kita mengalami pertumbuhan, pendewasaan, kematangan, dan hidup kita dibaharui. Dan ini menjadi modal kita untuk memasuki tahun yang baru dengan iman yang dibaharui dalam dan oleh Kristus. Hal yang ketiga yang ditulis oleh Yeremia tadi ialah bahwa rancangan damai sejahtera dan dikatakan memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Nah, ini rancangan Allah, yaitu rancangan damai sejahtera. Ketika kita berjalan bersama Yesus, kita percaya sungguh-sungguh, kita menempatkan diri kita dalam tuntunan Roh Kudus. Kita dewasa, kita menjadi matang, kita menjadi saksi Kristus. Alkitab katakan bahwa Allah sendiri merancang masa depan yang baik buat kita, yang penuh harapan. Masa depan yang dipenuhi, diwarnai oleh damai, oleh shalom, oleh eirene. Jadi damai itu, damai Kristus itu, dia Raja damai, dia sumber damai. Dia sumber damai sejahtera akan memenuhi kita dengan janji-janjinya. Yaitu damai sejahtera dan hari depan yang penuh harapan. Bukan hari depan yang penuh kecelakaan atau menakutkan. Tapi hari depan yang indah yang penuh harapan. Nah, oleh sebab itu yang keempat saya ingin mengatakan begini. Kita tidak usah takut. Mengapa? Karena Yesus menjaga kita. Kita tidak usah cemas karena burung di udara pun Tuhan pelihara. Kita tidak usah takut karena Alkitab katakan bahwa Allah menyediakan hari depan yang penuh harapan. Bahkan hari esok di tangan Yesus kita tidak usah takut. Masalah boleh datang, tantangan boleh datang, bahkan ancaman. Ketika orang mengutuk kita, kita percaya bahwa Allah bisa mengubah kutuk itu menjadi berkat. Yesus mengatakan begini, memang kalian telah merencanakan ya hal yang jahat, ya mereka-reka jahat buat saya. Tapi Allah mengubah rancangan yang jahat itu menjadi kebaikan buat saya dan buat kita semua. Jadi kita tidak usah takut. Bahkan dalam Yesaya pasal 43:19 Allah melakukan hal yang dahsyat yang baru yang tidak pernah kita pahami semata-mata untuk berbuat baik kepada kita. Saya ingin closing firman saya dengan mengatakan begini. Apapun yang terjadi, apapun situasi kita, tantangan ekonomi, anak-anak, pernikahan, pendidikan anak, masa depan, kesehatan, apapun yang terjadi, saya ingin menutup firman saya dengan mengatakan begini. Marilah kita berjalan bersama Yesus. Marilah kita memasuki tahun yang baru bersama Yesus. Dengan iman yang dibaharui dalam Yesus. Dengan pengharapan yang baru dalam Yesus. Maka semuanya menjadi indah. Semuanya menjadi aman.
terkendali. Kenapa? Karena Yesus yang memegang hari esok. Buat saya, buat Anda, dan buat kita semua, orang-orang yang berjalan bersama Tuhan Yesus. Terus memberkati dan shalom. Amin.